Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut nama rajulnya. Mana tadi? Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil mar'atu bi fadli rajul aw rajul bi fadlil mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Nabi melarang laki-laki mandi junub dari air sisa istrinya, dan perempuan mandi junub dari air sisa suaminya. Nah, ini yang disebut konsepnya konsep mustakmal, Pak. Air mustakmal, air yang sudah digunakan, jangan dipakai lagi. Jadi kalau air bekas wudhu orang udah nggak bisa dipakai wudhu, tapi kan nggak di langsung ambil pakai gayung. Nah, Nabi bilang wal yaghtarifa jami'an. Tapi kalau pakai gayung nggak masalah. Jadi misalnya Bapak wudhu, airnya di baskom, Bapak ambil gitu, itu malah nggak masalah, kan airnya tidak balik ke situ. Yang masalah tuh kalau langsung ambil di baskom, biur, lalu bekas wudhunya jatuh, itu disebut mustakmal. Sebenarnya dari konsep kebersihan juga itu cocok, Pak, ya. Air yang sudah dipakai untuk basuh muka jangan dipakai lagi, karena pasti biasanya sudah kotor gara-gara sudah dipakai basuh. Tapi dalam konteks agama bukan masalah kotornya, ini mustakmal. Di sini nggak disebut istilah mustakmal. Ulama yang memudahkan kita dengan nama mustakmal. Maka air ada yang suci menyucikan, suci tidak menyucikan, ada yang mustakmal. Air mustakmal air yang sudah digunakan untuk bersuci, tidak boleh dipakai bersuci lagi. Gitu kira-kira. Kalau mau dipakai, syaratnya bisa diiksar, dibikin banyak. Jadi air mustakmalnya dikumpulin, kalau sudah sampai banyak 2 kula, dia menjadi suci lagi. Itu dalam fikih begitu. Dalilnya mana? Ya kalau dalilnya seperti kita baca ini, Pak. Kalau Bapak pengen tahu dalilnya iksar itu, nggak ada hadisnya di sini. Kenapa saya nggak bacakan? Nanti kepanjangan. Saya bacain yang ada di kitabnya saja. Tapi paling enggak ketika membaca ini kita tahu, oh ini konsepnya konsep air mustakmal. Wal yaghtarifa jami'an. Dan Nabi Muhammad itu, Bapak dan Ibu sekalian, ketika mandi junub itu airnya nggak banyak, Pak. Air mandi junub Nabi itu 1 sok cukup. Ya mungkin 1 botol air mineral yang besar lebih dikit tuh bisa. Bisa, Pak. Saya pernah melakukan itu. Berwudu pun Nabi cuma 1 mud. Dan saya bisa berwudu air dengan setengah gelas ini, Pak. Saya kira kita pernah praktek dulu ketika mempraktekkan mewudukan orang sakit, ya. Nah, artinya ketika mandi junub itu Nabi itu nggak punya bak air, Pak. Beliau pakai baskom. Jadi apa namanya, Ibu Aisyah pernah bilang, dan lagi-lagi Ibu Aisyah adalah sumber ilmu terkait keseharian Nabi di rumah. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi sholat malam, itu Ibu Aisyah yang cerita. Istri Nabi yang lain tahu, tapi yang lain tidak cerita. Ibu Aisyah yang bercerita. Nah, Ibu Aisyah pernah bilang, saya pernah mandi bareng Nabi, mandi junub dari 1 wadah air. Ma'ara minhu wala ra'a minni. Saya tidak melihat kemaluan Nabi, Nabi nggak lihat kemaluan saya. Kemudian Ibu Aisyah bilang, kami saling mengambil air pakai gayung. Maka airnya nggak jatuh ke situ. Kalau jatuh mustakmal, karena baskom air Nabi nggak besar. Baik, ini konsep mustakmal. Sehingga kalau nanti berwudu di air yang kecil ada caranya. Ya jangan diambil langsung begini, nanti bekas wudunya jatuh lagi. Tapi mungkin pakai gayung begitu. Ambil lagi pakai gayung, sisa. Itu caranya. Karena air tidak boleh mustakmal. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasil bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Nabi pernah mandi junub menggunakan sisa air yang digunakan oleh mandi junubnya Ibu Maimunah. Maimunah itu istri Nabi. Jadi kalau mandi, kamar mandinya sama. Lalu kok Ibnu Abbas tahu? Ibnu Abbas keponakannya Maimunah. Ya kalau keponakan pasti dikasih tahu, Pak, ya. Dan ini kan ilmu.
Ibu Maimunah harus cerita. Sebab kalau Ibu Maimunah nggak cerita kepada keponakannya, kita nggak akan tahu cara Nabi junub, mandi junub, dan tadi itu boleh nggak mandi dari sisa air istrinya. Ibu Maimunah cerita pada keponakannya. Ibnu Abbas itu anak kecil Pak ketika Nabi berdakwah awal-awal itu. Jadi kadang-kadang karena anak kecil dia nginep di rumah bibinya. Bitu inda khalati Maimunah. Jadi ibunya Ibnu Abbas sama Maimunah itu adik empok, saya nggak tahu mana yang lebih tua. Makanya kemudian Ibnu Abbas deket karena ini adik empok sama ibunya. Jadi ya mungkin yang gendong Ibnu Abbas saat kecil juga Maimunah. Nah di sini ceritakan atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi itu mandi dari sisa air yang digunakan mandi oleh Maimunah. Ini konsepnya konsep mandi junub ya Pak, bukan mandi biasa. Kalau mandi biasa nggak ada konsep suci. Kan kalau kita hadas harus bersuci dari hadas dan harus menggunakan air yang tahur, suci, menyucikan. Nah Ibnu Abbas bercerita, yang penting airnya tidak mustakmal. Jadi kalau pakai baskom pelan-pelan ngambil, mandi bisa Pak, bisa.